Ya, perkenalkan, nama saya Suratman. Saya domisili di Solo. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu semua pada acara temu anggota KBBS di tahun yang baru di tahun 2023. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya langsung saja bahwa hari ini seperti yang sudah diinformasikan, ada 3 saudara kita yang akan membagikan hasil bacaan dari buku yang dibaca. Yang pertama nanti ada Pak Z Parinding dengan judul Potret Seorang Pengkhotbah. Yang kedua ada Ibu Dora dengan judul Emotionally Healthy Spirituality. Kemudian yang terakhir Saudara Ray, Don't Give the Enemy a Seat at Your Table. Ya, jadi ada 3 buku yang akan kita bicarakan bersama malam hari ini. Nah, saya mengingatkan bahwa setiap pemapar nanti akan diberi waktu 15 menit dengan rincian, 5 menit untuk memaparkan dan 10 menit untuk tanya jawab. Nah, sementara nanti yang memaparkan hasil bacaan bukunya, silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan menulisnya di chat room, atau bila ada kesempatan atau ada waktu, kita akan juga memberi kesempatan untuk bertanya secara langsung. Itu saya kira yang perlu kita ketahui bersama. Nanti saya akan mengingatkan mengenai waktunya kalau ternyata kalau sudah hampir waktunya sudah mendekati yang ditentukan. Begitu. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung masuk ke pemapar yang pertama, Bapak Z Parinding. Saya persilakan. Terima kasih Pak Suratman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya tentang buku Potret Seorang Pengkhotbah dengan judul buku yang aslinya yaitu The Picture of Portrait yang dikarang oleh John Stott dengan penerbitnya Yayasan Langham dan Kemitraan Pelayanan. Lanjut. John Robert Wolseley Stott, dikenal dengan nama John Stott, dilahirkan pada tanggal 27 April 1921 dan menghembuskan napas terakhirnya tanggal 27 Februari 2011 di Inggris. Beliau sebagai salah satu tokoh Kristen yang mendukung pentahbisan diakon dan presbiter perempuan. Lanjut, alasan memilih buku ini yaitu buku ini mencoba memotret bagaimana seorang pengkhotbah melakukan studi yang menggambarkan 5 peran pengkhotbah dalam Perjanjian Baru tentang yaitu pengkhotbah sebagai seorang pelayan, pengkhotbah sebagai seorang pembawa berita, pengkhotbah sebagai seorang saksi, pengkhotbah sebagai seorang bapa, dan juga sebagai hamba. Perjanjian Baru menurut John Stott memberikan gambaran tentang siapa pengkhotbah dan tentang tugas berkhotbah, sehingga pengkhotbah dipanggil untuk menjadi pelayan firman-Nya yang mana menyelaraskan pelayanannya dan membawa berita yang disampaikan dalam kebenaran Alkitab. Sehingga pengkhotbah digambarkan dalam beberapa hal, yaitu pengkhotbah bukan nabi, pengkhotbah bukan rasul, pengkhotbah bukan nabi palsu atau rasul palsu, dan juga pengkhotbah bukan pembual atau peleter. Perbedaan pelayan dan pembawa berita firman Allah yang digambarkan dalam buku John Stott ini, bahwa pelayan firman Allah pertama diberikan tugas untuk memberi makan seisi rumah tangga Allah, dan pesan khotbahnya diperuntukkan bagi orang percaya. Sedangkan di pembawa berita itu mempunyai pesan untuk disampaikan ke seluruh dunia. Kemudian bagian kedua dijelaskan bahwa
apa yang pelayan itu menjelaskan tentang apa yang Tuhan Allah katakan, sedangkan pembawa berita mengatakan apa yang telah Allah lakukan, khususnya mengumumkan berita intervensi supranatural Allah yang puncaknya adalah kematian dan kebangkitan putranya untuk keselamatan umat manusia. Ketiga, pelayan. Aktivitas pelayanan yang dilakukan setia menjaga dan membagikan bahan makanan milik tuan rumah atau Allah. Sedangkan dalam pembawa berita memberitakan apa yang telah Allah lakukan melalui Kristus. Lanjut, aplikasi daripada inti pengajaran sebagai pengkhotbah adalah Tuhan Yesus Kristus, yang mana disampaikan para rasul dalam perjanjian baru. Sehingga segala sesuatu yang disampaikan oleh pengkhotbah sebagai pembawa berita, yakni pertama, pengkhotbah memberitakan bahwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus adalah pemenuhan tujuan dan janji Allah yang mana dinyatakan dalam kitab suci perjanjian lama. Kemudian pengkhotbah memberikan evaluasi teologis dan peristiwa-peristiwa di atas yang mana membawa pada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kristus. Kemudian pengkhotbah menyerukan panggilan yang mana manusia berdosa untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa. Lanjut, oleh John Stott sebagai penulis mengatakan bahwa pengkhotbah ada perantara yang melalui mereka Allah bekerja pendengarnya dan bagi kemuliaan Allah yang melakukan pekerjaan itu dengan kuasanya. Akhirnya penulis mengakhiri dengan sebuah ungkapan puisi tentang kemuliaan bagi Allah, bahwa ketika menceritakan keselamatan darimu, kiranya semua pikiranku tentangmu meresap ke dalam hati dan jiwaku, dan ketika semua hati tertunduk dan bergelora di bawah pengaruh firman-Mu, sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Itulah kekuatan yang disampaikan oleh John Stott. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Z yang sudah menyampaikan hasil pembacaan bukunya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Ibu Roma, apakah dalam buku disebutkan tipe pengkhotbah yang tidak menyampaikan inti Injil? Silakan Pak Z. Apakah langsung dijawab atau bagaimana? Iya, silakan dijawab dulu, Pak. Yang tidak menyampaikan inti Injil. Jadi di buku potret seorang pengkhotbah ini, sekalian saya menjawab yang Ibu Dora bahwa bukan untuk menjelaskan kitab pengkhotbah ya, tapi ini bagaimana potret seorang pengkhotbah. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa seorang pengkhotbah itu dia bukan nabi, dia bukan rasul dan juga bukan rasul palsu, dan juga atau nabi palsu, dan juga bukan peleter atau pembual. Jadi dia berdasarkan konteks yang ada di dalam Alkitabiah yang dijelaskan. Kemudian ini apa? Ini gangguan. Jadi buku ini memang secara menyeluruh memberitakan tentang Injil ya. Injil. Jadi untuk yang tidak memberitakan Injil kayaknya tidak ada ini yang saya baca. Karena bagaimana menjadi seorang pengkhotbah itu, dia harus mampu menjadi pelayan, pembawa berita, saksi, bapa, dan juga sebagai hamba, seorang hamba. Sehingga sebagai saksi,
itu penulis juga sebagai bapak itu digambarkan bahwa pengkhotbah itu memiliki relasi dan kasih seperti bapa dalam 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17 dan 21 yang mana dapat mengayomi seperti pelayan membawa imajinasi kita kepada sebuah rumah, pembawa berita kepada tempat umum di kota, saksi dalam bersaksi di pengadilan, bapa yang mampu membawa kita kembali ke rumah. Sebagaimana cerita-cerita anak yang hilang gitu. Kemudian dan juga manusia Adam yang nanti ada manusia Kristus yang membawa kita kembali kepada alam melalui Kristus itu. Kemudian pengkhotbah sebagai hamba, di mana pengkhotbah sebagai hamba itu memerlukan antara lain kuasa Allah, kuasa firman Allah, kemudian kuasa salib Kristus dan kuasa Roh Kudus, serta harus memiliki kekudusan dan kerendahan hati. Jadi untuk di luar Injil kayaknya tidak diceritakan. Oke. Ya, lebih fokus pada Injil keselamatan. Ya. Terima kasih Pak Z. Kemudian dari Bu Dora, apakah ini merupakan buku tafsiran kitab pengkhotbah, Pak? Tadi sudah saya jelaskan bahwa ini bukan tafsiran dari kitab pengkhotbah, tapi menceritakan bagaimana kita menjadi seorang pengkhotbah itu syarat-syaratnya demikian. Dia harus sesuai dengan Alkitabiah yang tidak melenceng dari konteks daripada Alkitab secara keseluruhan. Oke, terima kasih Pak Z. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Ray. Apakah yang bisa kami pelajari dari buku ini jika kami bukan seorang pengkhotbah, Pak? Apakah ada yang bisa dipelajari kalau bukan pengkhotbah? Bukan pengkhotbah, seperti tadi yang saya sampaikan itu berbeda sedikit tentang pelayan dan pembawa berita. Itu kita bukan pengkhotbah, itu tetap kita akan meneladani apa yang disampaikan oleh Alkitab dari Perjanjian Lama dan Baru dengan inti pelayanannya itu Kristus. Jadi firman Allah dan keteladanan yang sudah disampaikan oleh Kristus. Itu yang walaupun kita tidak jadi pengkhotbah, tapi itu menjadi keteladanan kita sehingga kemuliaan bagi Allah itu terjadi, terang itu terjadi melalui kita dan orang lain mendapatkan keselamatan juga bersama-sama dengan kita pada saat kita yang setia kepada firman Allah gitu. Jadi tapi memang cerita dari buku ini bagaimana menjadi seorang pengkhotbah sebetulnya. Buku ini bagaimana menjadi seorang pengkhotbah yang baik berdasarkan konteks Alkitab yang ada. Karena di situ dibilang pengkhotbah bukan nabi palsu atau rasul palsu, itu ditekankan di bagaimana cara membedakan nabi palsu, yaitu mereka berbicara tentang penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Yeremia 23. Sehingga kita harus berhati-hatilah kepada mereka yang suka menyuarakan pendapat mereka sendiri tentang agama, etika, teologi, atau politik dengan menampilkan beberapa ayat Alkitab di awal khotbahnya dengan tidak ada upaya untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteksnya. Itu memang ada penekanan sedikit di dalam buku ini untuk kenapa pengkhotbah bukan sebagai nabi palsu atau rasul palsu. Oke. Terima kasih Pak Z. Kemudian pertanyaan dari Bu Denita Manurung. Apakah buku ini cocok bagi pemula yang ingin berkhotbah, Pak? Sabar ya. Saya lihat dulu. Tadi pertanyaannya mana nih? Apakah buku ini cocok bagi pemula yang ingin berkhotbah, Pak Z?
Ya, kalau saya termasuk pengkhotbah yang pemula, dan saya melihat ini John Stott sangat menampilkan bagaimana menjadi seorang pengkhotbah yang baik. Karena jelas di sini digambarkan bahwa pengkhotbah adalah hamba Allah dan juga pelayan firman-Nya. John Stott mencoba menulis buku ini untuk menggambarkan pengajaran yang sangat alkitabiah tanpa merubah makna dan substansinya, sehingga pengkhotbah memahami tugasnya tidak hanya sebagai pelayan atau pembawa berita saja. Itu yang saya tangkap dari penjelasan atau penulisan dari buku ini. Jadi cocok juga ya Pak ya bagi yang pemula ya Pak? Sangat, saya termasuk yang awam. Saya kan bukan pendidikan agama ya. Saya juga pas baca buku ini saya kaget juga. Oh, ternyata saya ada kekurangan di sini. Ya, ini sangat membantu untuk memahami apa menjadi pengkhotbah dan memahami apa firman itu secara keseluruhan, secara konteksnya tidak berubah gitu. Baik Pak Z. Kemudian ada pertanyaan yang lain dari Pak Julius Manulang. Apakah di dalam buku ini ada dibahas bahwa seorang pengkhotbah juga adalah seorang pengajar atau pembina firman Tuhan? Menurut Pak Z, apakah Pak John Stott adalah seorang pengkhotbah sekaligus pengajar firman Tuhan? Selain penulis buku tentunya. Ya, kalau dari dari pengalaman sebagai penulis buku, dia juga pengajar. Dia pengajar dan pengkhotbah yang tadi saya sampaikan yang menampilkan bahwa diakon atau presbiter itu dari perempuan, dia yang menggelorakan pertama kali. Padahal di firman kan kita tahu kan ada Nabi Deborah ya, hakim Deborah ya, hakim. Itu jadi kalau saya dengan ada sekolahnya ada juga yang dia itu sebagai dosen di situ di universitas tersebut. Ya. Ya. Nah, kemudian dari Bu Kartika, Pak Z, apakah pengkhotbah di sini sama dengan evangelis yang sebetulnya merupakan tugas kita bersama? Ya, tadi sudah disampaikan bagian dari pembawa berita, kabar sukacita kan, Evangelion kan kabar sukacita kalau saya tidak salah ya. Jadi dia termasuk bagian dari pembawa evangelis kan, pembawa berita. Bagian dari pembawa berita keselamatan itu, Injil keselamatan. Oke. Yang saya pahami gitu, mungkin saya salah ya, mungkin saya salah juga. Ya. Semoga menjawab pertanyaan yang disampaikan Bu Kardi oleh Ibu melalui penjelasan Pak Z. Ada satu lagi pertanyaan Pak dari Pak Mesa. Apakah John Stott dalam buku ini bicara soal bagaimana menjadi pengkhotbah yang komunikatif? Sangat sekali berbicara bagaimana cara pengkhotbah yang komunikatif, karena tadi sudah saya katakan bahwa dia menceritakan bagaimana pengkhotbah harus mampu menyajikan firman Allah dengan jelas, setia pada teks Alkitab dan relevan bagi jemaat dikarenakan kita ingin bertumbuh dewasa secara rohani. Jadi memang di tema harus sederhana. Ya, itu disampaikan bahwa kita harus membuat tema harus sederhana juga. Itu sempat saya baca buku ini. Ya. Baik, Pak Z, terima kasih Bapak Ibu dan saudara. Mengingat waktunya sudah 15 menit. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Z yang sudah membagikan hasil bacanya buat kita semua, dan tentunya juga akan mendorong kita untuk
lebih gemar membaca juga. Terima kasih Pak Seth untuk sharingnya. Terima kasih Pak Suratman. Saya kembalikan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke orang kedua yang akan memberikan sharingnya, yaitu Ibu Dora Trisnowati. Saya persilahkan Bu Dora. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Pak Z tadi udah sharing ya buku yang pertama. Sekarang kita masuk ke buku yang kedua. Saya cepat saja. Judulnya Emotionally Healthy Spirituality. Penulisnya adalah Peter Scazzero. Nah, buku ini diterbitkan oleh Literatur Perkantas Jatim ya. Ya cukup baru untuk terbitan yang cetakan ke-7 ini tahun 2022. Saya kasih perkenalan dulu ya untuk penulisnya, Peter Scazzero, kelahiran 10 Juli 1956, jadi sekitar 66 tahun usianya. Nah, dia punya pengalaman 25 tahun yang lalu kurang lebih ada krisis yang dia alami, yang dia sadari akhirnya adalah berhubungan dengan bagaimana pertumbuhan spiritualitas itu seharusnya seimbang dengan kematangan emosi begitu. Nah, dia adalah seorang pastor di New Life Fellowship Church ya di New York. Dan ia merasakan kehidupannya saat itu hampir tampak seperti berpura-pura ya, bukan saja kepada jemaatnya, bahkan kepada keluarganya dan kepada Tuhan sendiri. Nah, lalu dia bersama Gary istrinya ya mengalami proses itu sehingga mereka ya memiliki komitmen ya agar orang-orang Kristen bukan hanya jemaatnya memiliki hubungan yang mendalam dengan Kristus. Karena itu buku ini ya dituliskannya bagi kita semua. Baik, selanjutnya. Nah, jadi alasan memilih buku, pertama karena sesungguhnya kita sebagai murid Tuhan, kita sedang mengalami perjalanan pertumbuhan spiritualitas. Nah, tetapi hal yang seringkali dilupakan adalah kita juga perlu menyeimbangkan ya pertumbuhan spiritualitas itu dengan kesehatan emosi. Sesungguhnya secara holistik ya, keseluruhan ya, diri kita. Tapi untuk di bagian buku ini dikhususkan pada keseimbangan pertumbuhan spiritualitas dengan kesehatan emosi. Lalu alasan yang kedua, buku ini juga bisa menolong kita mengidentifikasikan kondisi spiritualitas. Jadi bisa menjadi spiritualitas check up begitu ya. Kalau saya ketika baca ini bisa melihat, wah ternyata saat ini saya kok seperti ini ya, mengalami hal-hal yang tidak sehat juga secara emosi, walaupun merasa di dalam pertumbuhan spiritualitas oke gitu, tapi ternyata ada hal-hal emosi yang perlu dikembangkan lagi. Ya, oke, selanjutnya. Nah, sehingga saya ada 3 poin saja yang dipelajari ya dari buku ini. Yang pertama adalah permasalahan ya. Sebetulnya di 3 bab pertama dari buku ini, total ada 10 bab. 3 bab pertama menjelaskan tentang bahwa sebetulnya kita punya masalah ya dengan spiritualitas ya, pertumbuhan tetapi tidak sehat secara emosi begitu. Nah, ketika hal itu disadari, bagian kedua dari buku ini yaitu 7 bab selanjutnya adalah jalan menuju spiritualitas yang sehat secara emosi. Sehingga untuk keseluruhannya saya melihat ada satu quote-nya itu ya bagian terakhir menarik karena sesungguhnya kehidupan kita ini sebetulnya harus kita hidupi secara otentik dengan latar belakang kita, kelemahan, kekurangan kita, tapi tentu saja dengan berpusat pada Kristus karena di sanalah pertumbuhan itu yang mengubahkan kehidupan kita sesungguhnya secara utuhnya gitu. Oke. Ya, terakhir. Nah, jadi harapannya ketika membaca buku ini dan setelah membaca buku ini, kita semua setia menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Mungkin ada hal-hal yang kadang kita ketika kita flashback kepada perjalanan di masa lalu kita, ada hal-hal yang kayaknya pengalaman yang menyakitkan, yang membuat kita sebetulnya dibentuk ya, yang kita sendiri tidak sesuai saat ini, tapi kita harus bisa menjalani kehidupan itu dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, di buku ini juga memberitahu ya tipsnya bagaimana untuk dapat ya menyeimbangkan kesehatan emosi itu ketika kita menjalani pertumbuhan rohani. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dora. Waktunya 4 menit dalam menyampaikan ini sesuai dengan bahkan lebih cepat daripada yang ini. Nah, ada kesempatan yang baik bagi kita untuk
bertanya untuk menggali lebih dalam lagi. Coba saya perhatikan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Ibu Evi, apakah dalam buku ini juga ada panduan-panduan firman Tuhan mengenai spiritualitas yang sehat secara emosi? Bagian mana yang paling berkesan atau berbicara keras untuk Ibu Dora? Ya, berbicara keras semua nih. Apa ya, banyak ya sebetulnya nih, saya coba lihat bukunya. Mungkin ini aja, ada satu chapter ya di bagian kedua itu ada 10 tanda kan mendiagnosa spiritualitas yang tidak sehat. Nah, ketika lihat dari 10 itu ternyata saya pernah mengalami itu sebagian besarnya ya. Nah, sebagian besar contohnya ya. Tapi kadang kita ngejalanin aja. Contohnya satu adalah aktif ya, sibuk dalam pelayanan, tapi tanpa kebersamaan dengan Allah. Aduh, saya tuh pada bagian itu saya baru sadar ya, ada momen seperti itu yang pernah saya alami begitu. Bagaimana aktif di dalam pelayanan tetapi tidak menyediakan waktu secara khusus ya untuk merenungkan bagian firman, bagaimana kita bisa bertumbuh, karena di Yohanes ya, kita harus untuk kita dapat bertumbuh, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus ya, sang pohon anggur tersebut. Nah, kurang lebih kayak gitulah, Bu. Banyak sebetulnya, ini patut dibaca kita semua. Wah, ya, semoga bisa menjawab yang pertanyaan disampaikan oleh Ibu Evi, dan yang dijawab Bu Dora juga mendorong kita untuk penasaran membaca buku ini lebih lanjut ya Bu ya. Oke, yang berikut, bagaimana dari Pak Z Parinding, bagaimana buku ini menggambarkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Buku ini siapa yang menjadi sentral dalam menyeimbangkan dalam pertumbuhan rohani? Oke, baik. Betul, saya menyentuh bagian keseimbangan dan saya fokuskan ini, kalau saya lihat keseluruhannya kepada hal kecerdasan spiritual dan emosional ya. Tapi memang untuk intelektual dia tidak membahasnya di bagian hal ini. Ya, jadi kesehatan ya, kesehatan ini kan kesehatan emosi ya. Itu memang bagian dari kecerdasan spiritual ya, dan juga emosional. Ini sebetulnya saya juga lagi sedang mempelajarinya, Pak. Jadi menarik, makanya saya ingin membagikan hal ini, tapi dia memfokuskan kepada dua hal itu ya, untuk emosional dan spiritual yang sehat itu harus sejalan bersama-sama supaya pertumbuhannya kita balance ya. Nah, sentralnya tentu saja adalah Kristus Allah itu sendiri. Nah, sebetulnya di bagian cara yang tadi, bagian kedua dari buku ini, nah dia sebetulnya kasih aplikasi ya. Aplikasinya itu sebetulnya adalah kehidupan yang kontemplatif gitu. Kontemplatif itu artinya merenungkan firman Tuhan, ibadah kontemplatif, dan itu setiap hari ya ada momen-momen kita menyadari bahwa saya membutuhkan Tuhan, saya merenungkan bagian firman Tuhan, 2 menit tidak apa-apa, mungkin ada 1 ayat saja yang dibaca, yang direnungkan, ada doa eksamen juga, dikasih contoh, berdoalah, berbicaralah, karena sesungguhnya hidup ini adalah milik Allah, begitu. Sehingga ketika kita jalani aktivitas kehidupan kita, ingat ada waktu-waktunya gitu. Nah, itu mendisiplinkan untuk kita ingat hidup ini adalah Tuhan yang memilikinya dan kita sedang menjalani pembentukan itu bersama-sama dengan Dia, karena itu adalah yang terpenting. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari semoga Pak Z bisa mendapatkan jawaban yang disampaikan oleh Bu Dora. Kemudian yang berikut dari Pak Julius Manulang, Bu Dora, apakah ada contoh dari penulis buku ini tentang spiritualitas yang sehat secara emosi dan dari pengalaman pribadi beliau atau dari jemaat atau jiwa-jiwa yang dilayani?
Iya. Nah, dia mengawalinya menyadari bahwa ini ada masalah ya dengan kesehatan emosi saya adalah ketika itu kalau dilihat dari cover buku tersebut ya, cover buku tersebut kan ada gambaran ini ya, iceberg ya, gunung es. Ya di bagian atasnya terlihat itulah kehidupan kita yang terlihat di hadapan orang lain, tapi sebetulnya di dalamnya bagian tertutup itu sangat banyak, sangat lebih besar bagiannya yang tertutup gitu. Dan uniknya bagian yang tertutup itu bukan saja kita menutupinya mungkin dengan secara sadar kepada orang lain, tetapi juga kepada Tuhan di dalam relasi dengan Tuhan, dan bisa jadi itu kepada diri sendiri. Jadi unik. Ini kita betul-betul membongkar diri kita gitu ketika membaca buku ini. Nah, jadi yang sehat berarti adalah kita yang terbuka sebetulnya. Apa adanya, otentik. Makanya dikatakan otentik. Kita tahu kita punya kelemahan, kita sadari, tapi kan tidak terus-menerus hidup di dalam kesalahan kita ya. Kalau di dalam teologisnya kan memang itu ada hidup yang lama. Jadi kita sudah mengenakan hidup yang baru begitu kalau dari sisi alkitabiahnya ya. Nah, lalu kalau pengalaman pribadinya dari si penulis ini memang dia tulisnya pengalaman pribadi semua. Nah, dia menyadarinya ketika dia lagi berbincang-bincang dengan salah seorang jemaat dari kota lain sebetulnya, di mana pendetanya adalah temannya. Tapi orangnya ini ngomong terus sampai dia tuh nggak punya waktu ya untuk cut gitu ya pembicaraannya itu, sampai istrinya di sebelahnya Mas Utrum kasih tanda, ayo kita tuh belum lihat anak kita tuh 4 tahun di mana gitu, sudah sekian hampir 1 jam, beberapa jam kemudian akhirnya dia menyadari ya, akhirnya ada satu momen orang tersebut berhenti bicara lalu dia stop dulu, saya mau lihat anak saya ya usia 4 tahun, nggak taunya sudah ada di masuk ke kolam renang yang bagian hampir dalam gitu. Wah, sejak saat itu dia menyadari ini bahaya sekali kalau saya bertopeng, seakan-akan ya saya pendengar yang baik, mendengarkan begitu ya apa yang sedang di-sharingkan atau dikeluhkan atau curhat begitu, tapi saya lupa bahwa saya juga punya tanggung jawab dengan keluarga gitu. Dan seperti itulah kurang lebih pengalamannya, sehingga dia ingin membongkar. Sebetulnya ada bukunya selanjutnya yaitu EHD, kalau ini kan EHS ya, Emotionally Healthy Spiritually. Jadi yang buku selanjutnya Emotionally Healthy Discipleship. Nah, oleh karena itu dia ingin ada pemuridan yang juga melihat bahwa memperhatikan kondisi emosi yang matang itu ya, yang matang, yang juga ikut bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan spiritualitas. Begitu. Oke, jadi cukup banyak contoh-contoh praktisnya ya Bu ya? Ya. Oke, demikian Pak Julius jawaban dari Bu Dora. Kemudian yang berikutnya dari Pak Jonathan, emotionally healthy spiritual, apakah dijabarkan tentang emosional yang tidak sehat itu bagaimana Bu? Ya, tadi saya sudah sedikit kasih contoh ya, sebetulnya kan ada 10, kurang lebih ada 10, nanti bisa dicek sendiri, baca sendiri 10-nya apa saja. Nah, itu tadi yang salah satu saya sebutkan. Mungkin yang lain yang bisa saya bagikan adalah ini, mengabaikan emosi, marah, sedih, takut. Nah, seringkali kita berpikir itu emosi negatif. Ya, tetapi sebetulnya ini emosi, nah Tuhan Yesus aja juga pernah marah ya. Bagaimana kita melihat bahwa ini emosi negatif atau bukan begitu. Nah, sehingga kita pertama sebetulnya menyadari gitu. Kenapa saya marah misalnya kayak gitu. Betulkah ini kemarahan yang benar atau tidak pada tempatnya atau enggak? Kalau kita mau mendidik anak, ada saatnya memang kita harus marah seperti itu ya, kurang lebih. Nah, sehingga ketika kita mengabaikan emosi-emosi, nah itu menjadi tidak sehat sebetulnya. Nah, ini memang dibutuhkan. Pertama adalah kepekaan, yang kedua adalah untuk mengkomunikasikannya ya dengan diri sendiri. Makanya ada bagian refleksi, itu penting, berbicara kepada diri sendiri. Lalu refleksinya itu lewat firman Tuhan, supaya bentukan ya dari firman Tuhan itu betul-betul kita resapi ya, oke, ini yang bagian yang saya harus perbaiki. Lalu juga ada komunikasi dengan sesama. Jadi memang nanti ujung-ujungnya ketika kita punya keseimbangan ini, hubungan relasi kita dengan sesama itu juga menjadi lebih otentik ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Jonathan, semoga menjawab pertanyaan Bapak.
Kemudian yang terakhir, Bu, pertanyaan yang terakhir yang masuk di chat dari Pak Mesa, apakah dalam buku ini penulis memberikan tips soal spiritualitas emosional? Iya, banyak. Oh, Banyak banyak. ya. Salah satunya lagi saya ya tentang kedewasaan emosi dan konflik. Tadi yang saya katakan bahwa ujungnya itu bisa ya tampak dalam relasi kita dengan sesama. Apabila kita sendiri secara pribadi sudah itu yang mengenal ya diri sendiri, mengenal apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan dan berkomunikasi dengan Allah melalui firman itu dan siap untuk dibentuk ya secara spiritual itu tidak lepas sendiri gitu ya, karena itu juga mempengaruhi ya bagian emosi kita. Nah, itu akan mempengaruhi ya ketika kita menghadapi konflik dengan orang lain. Begitu. Sehingga kita bisa ya menyelesaikan konflik dengan sehat juga kepada orang lain. Oke. Wah, masih banyak pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan lagi. Waktunya udah habis, Pak. Oke, sayang. Nanti bisa dijawab mungkin di grup KBBS ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih Ibu Dora untuk sharingnya. Oke, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Akhirnya kita sampai ke orang yang ketiga yang akan menyampaikan sharingnya. Silahkan Saudara Ray untuk menyampaikannya. Oke, thank you Pak Suratman. Ya, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Malam. Masih bisa bertahan. Oke, buku yang saya sharingkan kali ini judulnya Don't Give the Enemy a Seat at Your Table. Penulisnya Louis Giglio, meskipun judulnya itu, tapi ada judul kecilnya, Jangan Undang Musuh ke Perjamuan Meja Anda. Inilah waktunya memenangkan pertempuran dalam pikiran Anda. Jadi ini buku terjemahan Indonesia, jangan khawatir. Bisa didapatkan di toko-toko online yang ada. Dan juga websitenya penerbitnya Like Publishing gitu, itu bisa didapatkan. Oke, next. Nah, singkat saja Bapak Ibu tentang penulis ini, Louis Giglio, lahir di Italia, Atlanta, tahun 1958. Gitu. Dia lahir dan dibesarkan di pinggiran Atlanta. Lulus high school dari Campbell High School dan meraih sarjananya di Georgia State University, lalu pasca sarjananya di Southwestern Baptist Theological Seminary. Mendapat gelar master juga di Master Teologi dan melanjutkan program doktornya di Grace Theology Seminary. Dia juga seorang pendeta dari Passion City Church. Oke, sekilas tentang buku ini Bapak Ibu, overview, kita bisa melihat di dalam buku ini tuh penulis menggunakan Mazmur 23 sebagai dasar seluruh babnya dalam 10 bab di buku ini. Secara khusus penulis tuh mau berfokus kepada ayat yang kelima karena mengibaratkan bagaikan perang gitu, peperangan dalam pikiran. Makanya dia fokus kepada ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Jadi penulis tuh mengibaratkan kehidupan kita seperti sedang berada di dalam meja perjamuan yang disediakan oleh Yesus, dan di depan meja kita ada musuh kita yaitu iblis yang menunggu celah untuk bergabung atau merebut meja kita gitu, atau bahkan menarik kita keluar dari meja itu. Seperti itu sekilas tentang overview dari buku itu, dan buku ini cukup ringan dan praktis gitu. Jadi bukan doktrin. Nah, pelajaran yang didapat melalui buku ini, saya secara pribadi, yang pertama, membatalkan kebohongan yang akan menghancurkan hidup kita, seperti orang lain jahat, orang lain nggak peduli dengan diriku, dan sebagainya. Lalu mengambil langkah-langkah untuk hidup sepenuhnya dalam Kristus. Jadi, tugas iblis menanti kita ketika kita menikmati perjamuan itu, dia akan menyerang dengan memanipulasi pikiran kita, orang lain nggak peduli lah, terus orang lain jahat lah, dan segala macamnya. Yang kedua, menghentikan intimidasi iblis spiral. Dalam artian, iblis
terus-menerus menyerang gitu, rasa malu, rasa godaan, rasa tidak aman, menganggap meja perjamuan itu seperti kurang rasanya atau tidak enak atau rasa sepertinya minim sekali menu-menunya, kurang lebih seperti itu, atau menggoda dengan meja perjamuan lain yang lebih biasanya kalau prinsip sempat disinggung juga rumput tetangga lebih hijau atau makanan meja lain lebih enak, dan seperti itulah intimidasi iblis. Dan yang ketiga, mengembalikan kedamaian. Jadi dalam buku ini akan menemukan bagaimana kedamaian itu didapatkan. Salah satunya benar-benar fokus kepada Tuhan. Dan yang keempat, membebaskan diri dari pemikiran destruktif yang tidak ada habisnya dan meraih kembali kebebasan kita untuk pikiran dan emosi kita. Jadi membebaskan dari intimidasi iblis itu. Dan benar-benar menghancurkannya, membebaskan diri dari pemikiran destruktif atau lebih kepada pemikiran yang defensif. Jadi bertahan untuk diri sendiri, merasa diri baik dan merasa orang lain kurang baik, jadi lebih ke defensif. Dan hal-hal ini semua mungkin terjadi jika kita mengizinkan Yesus, Sang Gembala yang baik, yang agung itu, untuk memimpin peperangan bagi pikiran dan hati kita. Itu pelajaran yang saya dapatkan, dan saya menutup sharing ini dengan satu quote yang menarik dalam buku ini, yaitu musuh ingin mendefinisikan diri Anda dengan bekas luka Anda, namun Yesus ingin mendefinisikan diri Anda dengan bekas luka-lukanya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih Saudara Ray sudah menyampaikan sharing bukunya. Siap, Pak Suratman. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Saudara Nikos. Apakah overthinking termasuk dalam mengundang musuh ke meja jamuan kita? Ya, oke. Kalau di dalam buku ini termasuk salah satu, walaupun nggak disebutkan secara spesifik overthinking gitu, tapi memikirkan hal-hal yang sepertinya sebetulnya tidak terjadi tapi dipikirkan gitu. Sekaligus menjawab dari Pak Julius Manulang ya, Pak Suratman, karena saya sempat baca di kolom komentarnya tentang pengalaman pribadi penulis terkait kebohongan iblis yang mungkin menghancurkan hidupnya. Jadi di dalam bab pertama tidak disebutkan sih permasalahannya apa, tapi yang jelas dia merasa terintimidasi, tidak ada yang mendukungnya. Bahkan ketika dia, sang penulis ini, mencari dukungan kepada sahabatnya sendiri yang selama ini sharingnya sama dia gitu. Ketika penulis menghadapi masalah dan sharing kepada si sahabatnya ini, dan sahabatnya lama untuk balas karena sharingnya lewat chat atau SMS mungkin maybe. Jadi si sahabat ini tidak membalas-balas, sehingga muncul pikiran-pikiran apakah dia juga mendukung lawannya atau orang-orang yang sama seperti orang lain gitu. Apakah sahabatnya ini sudah tidak mendukung dia lagi? Nah, itu kan semacam overthinking juga kan. Nah, jadi sekaligus merangkap gitu saya jawabnya. Nah, pikiran-pikiran itu muncul dari penulis ketika ada masalah, sehingga ketika menunggu hasil sharing beberapa waktu lamanya, beberapa jam gitu kurang lebih, dan si sahabatnya menjawab seperti itu, yaitu jangan berikan perjamuan atau jangan mengundang musuh ke dalam meja perjamuan. Nah, jawaban itulah yang akhirnya mendorong juga penulis untuk menggali lebih dalam terkait makna kata itu, dan khususnya di dalam Mazmur 23 ayat 5 itu. Oke. Terima kasih. Bagaimana dengan Saudara Nikos dan Pak Julius? Apakah menjawab pertanyaan yang saudara atau Bapak ajukan? Kalau misalnya masih belum jelas, saya beri kesempatan untuk bertanya secara langsung atau untuk memperjelas pertanyaannya. Cukup? Sudah jelas, Pak. Sudah cukup. Oke, Pak Julius? Ya, apakah soal saya jelas? Ya, jelas, Pak. Jelas. Karena sini gangguan jaringannya lumayan menguras emosi juga nih.
Ya, terima kasih Mas Rey. Kenapa saya ajukan ini? Karena musuh sebenarnya akar asal dari musuh dalam hidup kita itu kan tadi yang disebutkan oleh Mas Rey berdasarkan dari buku itu sebenarnya itu kan dari keinginan daging kita yang berdosa. Dari situ kan yang dituliskan oleh Yakobus yang kalau saya kaitkan gitu ya. Jadi disitulah celah iblis untuk memanahkan panah api godaannya dia, pencobaannya dia kepada kita. Semuanya kita nggak akan luput kecuali Tuhan Yesus yang bisa sempurna untuk menghadapi itu semua. Nah, tadi saya tanya kenapa pengalaman penulis, karena orang-orang akan menilai buku ini apakah akan membawa dia untuk lebih mengenal Kristus dan dan pengajarannya tentang peperangan rohani ini dari pengalaman si penulis, kan begitu kan? Jadi kalau misalnya lebih digali dalam waktu yang tersingkat ini contoh-contoh pengalaman penulis itu malah lebih lengkap ya pembahasan pemaparan materi dari setiap kita gitu. Kalau oleh contoh kasus nyatanya gitu. Nah itu aja Mas Rey yang saya dan Pak Suratman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Julius. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Z, Mas Rey. Apakah musuh itu dari luar atau dalam diri sendiri yang diceritakan dalam buku ini? Oke, sejatinya di dalam buku itu musuhnya adalah iblis itu sendiri. Nah, iblis memanfaatkan celah yang ada di dalam diri kita, seperti contohnya tadi overthinking, pikiran-pikiran yang berlebihan seperti itu, ketakutan atau iri juga. Nah, itu bisa dimanfaatkan atau juga di dalam buku ini dibaca lebih jauh adalah luka masa lalu seperti itu. Jadi kenangan-kenangan, memori-memori, nah itu yang digunakan oleh iblis. Jadi musuhnya tetap iblis, tapi iblis memanfaatkan kelemahan yang ada di dalam diri kita yang mungkin belum kita bereskan atau belum kita serahkan kepada Tuhan, sehingga dalam hal kecil pun di buku ini termasuk sudah mengundang si iblis untuk masuk atau gabung dengan kita di meja perjamuan kita. Itu sih Pak, thank you. Oke, terima kasih Pak Z atas pertanyaannya. Apakah sudah terjawab? Oke. Kemudian Mas Rey ada dari Pak David Tobias. Ayat apa yang paling berkesan tertulis dalam buku itu? Oke. Ayat yang paling berkesan karena ini ditulisnya berulang-ulang, tentu yang sudah saya kutip tadi, Mazmur 23 ayat 5, itu sangat sering dikutip, khususnya di bab pertama hingga bab 5 atau 6, itu sering sekali penutupnya, jangan undang setan masuk dalam perjamuan, Mazmur 25. Juga di tengah-tengah diselipkan bahwa kita sudah disediakan, Yesus sudah menyediakan makanan di hadapan lawan-lawan. Nah, itu ayat yang paling berkesan tentunya, dan saya pribadi juga berkesan terkait hal itu, karena sering ketika membaca Mazmur, penekanannya adalah di Allah itu gembala yang baik, gitu. Dialah gembala yang baik, yang menuntun, dan segala macamnya. Sering sekali bagian ayat yang kelima terkadang hanya dilewati atau bahkan dibahas secara sekilas gitu. Dan itulah yang berkesan baik untuk penulis dan juga saya yang membacanya. Thank you, Pak Suratman. Oke, terima kasih. Ini masih ada waktu. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Pak David Tobias memberi komentar, amin. Ayat ini jadi rema, menemani dalam pergumulan di hati ini. Terima kasih Pak Rey. Oke, Pak David. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi secara, kalau ada saya persilahkan secara langsung. Oke, kalau tidak ada, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Mas Rey tadi, pelajaran yang didapat yang di poin pertama, yaitu membatalkan kebohongan.
Jadi dengan contoh orang lain jahat, orang lain tidak peduli, bagaimana praktisnya kita menolak hal-hal seperti itu? Oke, hal praktis untuk menolak hal itu tentu pada dasarnya kalau yang saya pelajari adalah jangan buka celah sih, Pak. Yang saya pelajari dari buku ini, tentunya jangan buka celah sedikit pun. Artinya ketika pikiran itu muncul, ya manusiawi kita, pikiran-pikiran overthinking, pikiran yang berlebihan, atau segala macamnya itu muncul, maka penguasaan diri itulah yang paling penting. Nah, kalau kita tarik lagi kan penguasaan diri adalah buah roh gitu. Jadi tetap hidup dalam roh gitu. Dan artinya ketika dalam konteks meja perjamuan, ya sungguh fokusnya kepada Yesus gitu. Yesus yang sebagai gembala yang bersama kita di meja makan kita, fokus kita nikmati hidangan yang disediakan, kita fokus juga yang menyediakan Yesus itu sendiri. Jadi kita fokusnya mungkin terlihat egois ya, tapi dalam konteks ini adalah memang secara spesifik untuk kita gitu. Bukan berarti kita melupakan yang lain atau sesama kita atau segala macamnya, tapi dalam konteks buku dan juga dalam konteks ayat, ini sedang menceritakan pribadi subjektif dengan musuh yaitu iblis. Jadi memang lebih hal yang praktisnya adalah fokus ke meja sendiri dan fokus kepada penyedia makanan itu sendiri yaitu Yesus Kristus. Thank you, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersyukur ada 3 rekan kita yang sudah menyampaikan sharingnya. Kita beri aplaus kepada mereka. Ya, terima kasih Pak Z, Bu Dora, dan Saudara Ray untuk sharing bukunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari 3 rekan kita yang menyampaikan sharing bukunya, saya mencoba mengintisarikan. Yang pertama, dari buku Potret Seorang Pengkhotbah, kalau boleh saya katakan bahwa seseorang yang mau menyampaikan firman Tuhan harus kembali kepada firman Tuhan itu sendiri dengan pengajaran, dengan mempelajari yang baik sehingga tidak menyimpang, bukan sembarang ambil ayat aja untuk menyenangkan orang lain. Jadi sekali lagi, sebetulnya hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sabda yang mengajar kita untuk secara ketat belajar firman Tuhan. Kemudian dari buku yang kedua yang disampaikan oleh Bu Dora, yang berkesan atau dapat saya simpulkan, kembali berpusat kepada Kristus dengan hidup secara otentik. Ya, jadi kita tidak berpura-pura, kita tidak memanipulasi perasaan kita, tapi bagaimana kita juga mengungkapkan emosi kita, bagaimana perasaan kita, sekali lagi dengan berpusat kepada Kristus. Jadi kembali bahwa Kristus menjadi pusatnya. Dan yang terakhir dari Saudara Ray, kita juga bisa sama-sama belajar bahwa firman Tuhan yang digali secara mendalam itu sangat menolong dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam menghadapi peperangan dari si jahat yang mencoba menjatuhkan kita. Dari Mazmur 23 ayat 5. Itu yang bisa saya simpulkan dari ketiga rekan kita yang menyampaikan sharing bukunya malam hari ini. Kiranya rekan-rekan bisa menarik pelajaran lebih banyak lagi, dan tentunya kerinduannya dari sharing buku ini, rekan-rekan juga mempunyai keinginan lebih jauh lagi untuk lebih giat lagi membaca bukunya, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan.